Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Pagi hari ini materi pembelajaran daring. Kita masuk ke tema 3 dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Kita masuk ke subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pada pembelajaran pertama, pemuatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang pengertian wawancara. Wawancara itu apa? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Jadi tujuannya untuk memperoleh informasi. Jadi kita mencari informasi dari narasumber atau yang lebih tahu tentang peristiwa yang akan kita tanyakan. Nah, pada wawancara itu ada dua pemeran. Yang pertama adalah pewawancara dan narasumber. Nah, pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Jadi pewawancara ini akan menanyakan sesuatu kepada narasumber. Nah, narasumber itu siapa? Orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi si pewawancara ini akan bertanya kepada narasumber. Narasumber ini yang akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan dari si pewawancara. Nah, ini contoh gambarnya pewawancara itu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Nanti pertanyaan 1 ditanyakan kepada narasumber, nanti narasumber jawab. Kemudian kalau sudah menjawab, lanjut ke pertanyaan berikutnya dan seterusnya. Nah, sebelum melakukan wawancara, itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Jadi, tidak boleh lepas dari peristiwa tersebut pertanyaannya. Kemudian topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Sehingga pertanyaannya itu fokus pada peristiwa yang akan digali informasinya. Nah, selanjutnya, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Jadi kamu membuat pertanyaan 1, misalkan siapa nama Anda, kedua kemudian asalnya dari mana, dan seterusnya. Harus ada pertanyaan sehingga komunikasinya akan terus berjalan, akan terus bertanya. Di tengah jalan tidak akan berpikir mau bertanya apa lagi gitu. Tapi terus nyambung. Ya, tidak ada tidak ada jeda. Kalaupun ada jeda itu hanya untuk agar situasi itu tidak tegang. Kemudian yang ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancara. Nah, narasumber ini penting. Jangan sampai kita mencari informasi tentang misalkan tentang COVID, ya, bertanyanya kepada pedagang di pasar, ya tidak pas. Kalau ingin bertanya tentang masalah COVID, tentu bertanyanya kepada dokter atau nakes tenaga kesehatan, itu lebih pas. Nah, sehingga pada saat melakukan wawancara, menentukan narasumber itu sangat penting. Kemudian saat melakukan wawancara, 1. Mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Ya, dengan ramah, kemudian perkenalkan siapa kita, tujuannya untuk apa, agar orang yang akan kita wawancarai sudah tidak asing atau tidak bingung tujuan kita. Kemudian ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Karena kita berinteraksi dengan orang lain, otomatis sopan santun itu harus kita jaga. Ya, jangan sampai orang yang kita
wawancarai itu merasa risih atau merasa tidak nyaman ya dengan sikap kita yang kurang santun. Kemudian catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Lah ini ketika kita bertanya kemudian narasumber menjawab, lah jawaban tersebut kita catat ya, tujuannya agar informasi kita kumpulkan sehingga menjadi sebuah narasi atau sebuah informasi yang dapat kita simpulkan nanti. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Contohnya, terima kasih Bapak atau terima kasih Ibu sudah memberikan waktu kepada kami. Kemudian sapaan dengan candaan-candaan agar menyenangkan, ya, tidak malah narasumber tidak malah merasa kecewa dengan kita. Kemudian hal yang perlu diperhatikan saat wawancara itu ada beberapa hal, tapi kita akan mencontohkan 3 saja. 1. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Ya, jangan kalimat yang panjang tetapi tidak mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Penampilan kita harus, ini contoh penampilannya harus sopan. Kemudian pakaiannya juga rapi, sehingga orang yang mau diwawancari bertemu dengan kita itu tidak canggung, gitu ya. 3. Tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Jadi ketika kita bertanya kemudian narasumber sedang menjelaskan, kita jangan memotong. Tunggu sampai narasumber selesai menjelaskan, baru kita bertanya kembali. Itu tentang wawancara lah. Kemudian kita masuk ke muatan IPA. Ya. Pada muatan IPA kita akan membahas tentang kerusakan lingkungan. Ya. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Jadi kita hidup itu pasti berinteraksi dengan lingkungan, baik dengan hewan, dengan tumbuhan, tanah, pokoknya kita butuh interaksi. Nah, kalau tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Makanya harus seimbang. Kemudian tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Lah, ini sikap ceroboh dan sikap serakah manusia, tidak mementingkan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Intinya para manusia itu kadang ada yang memiliki sifat yang penting saya untung, akhirnya dibabat semuanya. Hutan tidak dipikirkan bagaimana efek sampingnya, ditebang semaunya, kemudian digundul, akhirnya ketika hujan longsor, banjir lah. Itu ya akibatnya atas kecerobohan manusia, ya efeknya juga akan timbul ke manusia. Hewan-hewan juga pada mati, kemudian hewan-hewan pada kabur. Lah, beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 1. Kebakaran hutan. Ya, kebakaran hutan mengakibatkan hilang habitat sumber makanan bagi satwa. Nah, ini ya, kadang karena situasi hutan kering, kemudian melakukan membuat api kecil-kecil, akhirnya terbakar. Kalau sudah terbakar hutan, karena tumbuhan itu terbuat dari kayu cepat merambat, akhirnya kebakaran besar dan para hewan pun akan kehilangan habitatnya. Hewan yang tinggal di hutan, ya, di atas tumbuhan akan kehilangan tempat tinggal. Ada lagi kalau di lautan penggunaan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan. Nah, ini menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Karena menggunakan bom peledak, ikan akan mati, ikan kecil pun akan ikut mati. Terumbu karang, tempat tinggal hewan pun akan mati, rusak. Nah, sehingga ikan dan satwa-satwa laut akan kehilangan tempat tinggal. Kalau kehilangan tempat tinggal,
otomatis habitatnya akan tidak ada. Ya. Kemudian kalau menggunakan pukot harimau yaitu alat penangkap ikan yang sangat besar, ya, kalau menggunakan ini itu efeknya juga terumbu karang akan terkena pukat tersebut, akan rusak. Kemudian ikan-ikan kecil yang masih kecil yang belum saatnya dikonsumsi itu akan tertangkap, yang harusnya nanti bisa berkembang biak besar dan berkembang biak kembali, tertangkap semuanya. Akhirnya ikan akan habis dan habitatnya pun terusak karena terkena pukat tersebut. Itu. Nah, kemudian terakhir penampakan alam dan pemanfaatnya muatan IPS ini akan Pak Guru bahas di pertemuan berikutnya. Sementara pembelajaran daring pagi hari ini kita fokus pada muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Sekian, selamat beraktivitas dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan agar dapat beraktivitas seperti biasa, dan semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.